Shalom adik-adik, kurang semangat sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Kak Desi udah lama banget gak nyapa adik-adik yang ada di rumah. Kak Desi mau sapa Laskar Kristusnya. Masih inget kan semuanya ya? Laskar Kristus, Yesus, Yesus, yes. Kak Desi aja bisa lompat. Pasti adik-adik yang ada di rumah masih pada duduk sambil nonton Kak Desi doang. Kak Desi mau ajak adik-adiknya bangkit berdiri dulu. Kak Desi mau sapa sekali lagi ya Laskar Kristusnya. Laskar Kristus, Yesus, Yesus, yes, yes. Semangat kan semuanya yang ada di rumah? Boleh duduk lagi semuanya. Kita mau bersaat teduh dulu ya sebelum kita mulai ibadah kita. Adik-adik, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, Kak Desi mau tanya dulu sebelum kita memuji nama Tuhan. Kak Desi ini sepanjang 1 minggu ini kan sudah merasa sangat diberkati sama Tuhan Yesus adik-adik. Kak Desi bisa merasakan kebaikannya Tuhan Yesus hari demi hari. Itu sungguh luar biasa buat kehidupan Kak Desi. Nah, Kak Desi mau tanya, adik-adik yang ada di rumah pasti ingat kan apa kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ini dari hari Senin hingga hari Minggu ini. Coba adik-adik ingat dulu apa ya kebaikannya Tuhan. Coba dibayangin. Mungkin ada yang jawabnya kesehatan, benar. Terus mungkin ada yang jawabnya saya bisa mengikuti sekolah online Kak waktu kemarin dengan lancar, padahal saya nggak belajar gitu, tapi saya udah berdoa dulu. Boleh. Terus apa lagi? Banyak ya. Misalnya mama papa diberikan rezeki, terus saya diberikan sesuatu yang baru. Benar juga. Pokoknya banyak banget ya adik-adik ya. Rasa syukur kita sama Tuhan Yesus hari demi hari. Nah, Kak Desi juga mau denger nih kebaikan Tuhan Yesus sepanjang 1 minggu ini, tapi satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Kak Desi mau denger dari kakak kita, Kak Nafa. Ayo Kak Nafa, coba. Kak Desi mau tanya sama Kak Nafa, apa sih kebaikan Tuhan Yesus sepanjang 1 minggu ini? Salah satu aja yang benar-benar Kak Nafa rasakan. Coba ceritain sama adik-adik yang ada di rumah. Iya Kak, di minggu terakhir ini Kakak dapat dari teman Kakak itu ketika Kakak sedang makan siang. Iya, karena Naval dapat makan siang dari bos Kakak. Wow, pasti makanannya enak Kakak ya Kak. ditraktir juga sama bos Kakak karena Kakak waktu itu bingung nih mau makan apa. Dan Kakak dibayarin juga. Itu berkat Tuhan Kakak di minggu ini Kak Desi. Padahal lagi nggak punya uang ya Kak ya. Iya, benar Lagi sekali. bingung nih mau makan apa. Tapi ternyata dapat berkat dikasih makan sama bosnya. Luar biasa, terima kasih ya Kak Nafa. Iya, Kak Desi. Nah, adik-adik yang di rumah pasti juga berbeda-beda. Banyak banget dari kebaikan Tuhan. Nah, kita mau rasain nih kebaikan Tuhan hari demi hari. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Sambil Kak Desi undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri, kita mau pujian kasih Allah tidak berkesudahan. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan.
Kita mau berdoa dulu ya. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepadamu, memuliakan namamu. Dan juga Tuhan, kami anak-anakmu di rumah sudah boleh siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mau mengucap syukur karena sepanjang 1 minggu ini Tuhan, Engkau terus memelihara kehidupan kami. Bahkan kasih-Mu Tuhan hari demi hari selalu baru bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan adik-adikmu yang ada di rumah Tuhan boleh dengan semangat dan bersuka cita untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Agar ya Bapa, hanya satu ya Tuhan yang kami sembah, yaitu nama Engkau saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, gimana? Tadi nyanyinya kasih Allah tidak berkesudahan. Benar-benar gak berkesudahan kan adik-adik ya? Hari demi hari hidup kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita nggak cuma mau nyanyi aja. Hari ini Kak Desi mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk menggerakkan seluruh tubuhnya untuk memuji Tuhan. Tidak hanya mulutnya, tapi tangannya, kakinya, semuanya. Kak Desi mau ajak adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Siap-siap. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Pujilah nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kakinya ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Lalu apa? Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Pujilah nama Tuhan bersama. Sekarang dari sini kita pundaknya. Pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Pujilah nama Tuhan. Sekarang kepalanya ya. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan. Lalu apa? Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Pujilah nama Tuhan. Sekarang Kak Desi minta seluruh tubuhnya digunakan untuk memuji Tuhan. Tanganku ke depan, kakiku ke depan, tulangku ke depan, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Pujilah nama Tuhan bersama. Gimana kalau ke belakang seluruh tubuhnya? Bisa nggak ya? Tanganku ke belakang, kakiku ke pundak, pundakku ke belakang, kepalaku ke belakang. Lalu digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Pujilah nama Tuhan. Semuanya tetap memuji Tuhan, tetap berdiri. Kita mengatakan I love you Jesus. I love you Jesus. Kanan dulu. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep. Kiri. Down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep. Down, down. Deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus. Kiri sekarang. Deep down in my heart, I love you. Jesus. Deep down in my heart. Think about kiri. Deep, deep. Kanan. Down, down. Deep down in my heart. Kiri. Deep, deep. Down, down. Deep down in my heart. Terima kasih adik-adik. Pasti Tuhan Yesus sangat senang karena adik-adik semua yang ada di rumah sudah bersuka cita, sudah menggunakan seluruh tubuhnya juga untuk memuji Tuhan. Adik-adik di rumah boleh duduk lagi.
Gimana? Nafasnya ngos-ngosan? Tidak apa-apa. Kapan lagi? Sambil berolahraga juga bisa sambil memuji Tuhan. Kak Desi mau tanya adik-adik yang ada di rumah. Coba diingat-ingat. Mungkin adik-adik di rumah ada yang bersuka cita ya teman-temannya ya. Karena ditambahkan 1 tahun usianya sama Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi ini buat teman-teman kita yang sedang bersuka cita, sedang berulang tahun. Kita mau nyanyi Selamat Hari Jadi. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi teman. Hari jadi teman, Tuhan lebih cepat lagi musiknya. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari teman, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang ada di rumah. Tetap terus bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita tidak mau hanya menjadi pendengar-pendengar aja loh, tapi kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan dengan setia, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik boleh siapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan ya. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan yang selalu baru bagi kami. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih.
Tuhan selalu baru dan tak pernah lelah kata besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik yang ada di rumah boleh lipat tangan. Kita mau satu dalam doa firman yang akan dipimpin oleh Kak Nafa. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman dan kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur terima kasih Tuhan boleh menyertai kami, adik-adikmu, anak-anakmu, dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, sehingga kami pun bisa mendapat berkat pertolongan daripada-Mu, dan kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Sertai kami Bapa, ajari kami untuk selalu fokus dan juga dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhanku, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kakak pada hari ini akan membawakan salah satu firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kakak akan membawakan salah satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat hebat adik-adik. Dia sudah melayani selama 40 tahun dan selama 40 tahun dia melayani, dia sudah sangat sering masuk keluar penjara adik-adik karena pelayanannya memberitakan firman Tuhan. Tapi karena dia melayani Tuhan, banyak yang tidak suka dengan nabi tersebut adik-adik. Kira-kira siapa ya nabinya? Kita mau saksikan video berikut ini. Runtuhnya kerajaan Yehuda. Setelah Raja Yoyakin dan ribuan rakyat Yehuda dibawa ke Babel, Zedekia diangkat oleh Nebukadnezar menjadi raja di Yehuda, memimpin rakyat yang tersisa. Yeremia menyampaikan pesan Tuhan bahwa memang Tuhan sendiri yang telah mengirim Babel untuk menghukum bangsa Yehuda. Karena itu, bila mereka ingin taat kepada Tuhan, Raja Zedekia dan bangsa Yehuda harus menyerahkan diri kepada Babel. Barang siapa yang masih memaksa tinggal di Yerusalem akan ditimpa malapetaka pedang, kelaparan, dan penyakit santai. Tetapi seorang nabi palsu yang bernama Hananya membantah nubuat Yeremia. Ia berkata bahwa dalam 2 tahun lagi, Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan apa yang telah dirampas Babel ke Yehuda. Karena menyampaikan nubuat sesat, Tuhan menghukum Hananya sehingga ia mati dalam tahun itu juga. Beberapa waktu lamanya, tentara Babel telah mengepung Yerusalem, sehingga seluruh rakyat terdesak. Tetapi beberapa saat kemudian, Raja Zedekia mendengar bahwa tentara Mesir telah berangkat untuk membantu mereka, sehingga tentara Babel mundur. Zedekia percaya bahwa ini adalah saat untuk membebaskan diri dari Babel. Tetapi Yeremia kembali mengingatkan bahwa bantuan dari Mesir tidak akan sampai, dan Babel akan kembali lagi untuk menghancurkan Yerusalem. Selagi tentara Babel mundur, Yeremia pergi keluar dari kota Yerusalem untuk mengurus pembagian warisan. Tetapi ia malah dituduh mau pergi untuk berkhianat dan kabur ke Babel. Ia pun dipukuli dan ditahan di ruang cadangan air bawah tanah, rumah panitera Yonatan selama beberapa waktu lamanya. Raja Zedekia yang kembali terdesak oleh Babel, diam-diam menyuruh orang mengambil Yeremia untuk meminta petunjuk. Yeremia tetap menegaskan nubuatnya dan meminta raja untuk menyerah. Yeremia juga meminta kepada raja untuk dipindahkan dari tempat dia ditahan, dan raja mengabulkannya. Yeremia dipindahkan ke pelataran penjagaan istana dan diberi roti setiap hari. Tetapi para pejabat tidak suka kepada Yeremia karena nubuatnya itu melemahkan semangat rakyat dan tentara. Mereka pun meminta Yeremia dihukum mati, dan Raja Zedekia malah menurut saja. Yeremia pun dimasukkan ke perigi milik Pangeran Malkia yang hanya berisi lumpur. Beberapa waktu kemudian, Ebed Melek, seorang sida-sida yang berasal dari Ethiopia,
meminta belas kasihan raja supaya tidak membiarkan Yeremia mati kelaparan. Lalu Yeremia diangkat dari perigi dan tinggal lagi di pelataran penjagaan. Zedekia minta petunjuk lagi, dan Yeremia berkata bahwa Zedekia harus menyerahkan diri kepada Babel supaya Tuhan memelihara nyawanya. Beberapa waktu kemudian, sesuai nubuat Yeremia, Yerusalem benar-benar diruntuhkan oleh Babel. Tetapi Raja Zedekia bukannya menyerahkan diri, ia berusaha kabur sehingga ia disiksa dan dibawa paksa ke Babel. Istana dibakar, tembok Yerusalem pun dirobohkan. Hanya ditinggalkan sedikit rakyat yang miskin untuk memelihara ladang. Tetapi Nebukadnezar memerintahkan Nebuzaradan, kepala pasukannya, untuk bersikap baik kepada Yeremia. Yeremia pun dibebaskan dan tinggal di tengah rakyat. Keadaan Yehuda setelah diruntuhkan. Nebukadnezar pun mengangkat Gedalia bin Ahikam untuk memimpin sisa orang yang tinggal di Yehuda. Tetapi Ismail bin Netanya, salah seorang perwira raja yang tidak suka Yehuda tunduk pada Babel, memukul dan melenyapkan Gedalia. Ismail berencana menyeberang ke wilayah Bani Amon dengan membawa rakyat sebagai tawanan, tetapi dihalangi oleh Yohanan bin Kareah dan perwira lainnya. Akhirnya rakyat pulang kembali dipimpin oleh Yohanan, hanya Ismail dan pengikutnya yang pergi ke wilayah Bani Amon. Setelah itu, Yohanan dan rakyat berencana kabur ke Mesir karena mereka takut Babel marah bila mengetahui Gedalia telah mati. Tetapi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan untuk jangan pergi ke Mesir, karena di Mesir justru mereka akan mengalami perang, kelaparan, dan penyakit yang mereka takutkan. Tetapi Yohanan dan teman-temannya berkeras mau pergi ke Mesir. Ia pun membawa paksa Yeremia dan rakyat. Mereka sampai di Tahpanhes, Mesir. Di sana Tuhan berkata melalui Yeremia bahwa Nebukadnezar akan segera mengalahkan Mesir dan mendirikan tahtanya di sana. Bangsa Yehuda yang di Mesir tetap juga tidak bertobat dan malah menyembah berhala. Tuhan berfirman bahwa mereka akan dihabisi di Mesir dan hanya sedikit sekali yang akan pulang ke Yerusalem. Hukuman untuk bangsa-bangsa. Melalui Yeremia, Tuhan juga menyampaikan nubuat untuk bangsa-bangsa lain, yaitu Mesir, Filistin, Moab, Bani Amon, Edom, Damsyik, Kedar, Elam, dan juga Babel. Meskipun awalnya mereka adalah bangsa yang penuh kejayaan, tetapi mereka juga akan menerima hukuman dari Tuhan. Nah, adik-adik, sudah lihat kan videonya? Siapa dia? Bapak Yeremia, adik-adik. Bapak Yeremia sudah melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan itu selama 40 tahun, adik-adik. Dia sudah sangat sering keluar masuk penjara. Kemudian kita akan membaca dari Yeremia 38 ayat 1 sampai 13, adik-adik. Di situ diceritakan Bapak Yeremia baru saja bebas dari penjara, adik-adik. Dia baru saja bebas dari hukuman penjara Raja Zedekia, adik-adik. Kemudian ketika Bapak Yeremia dibebaskan, Raja Zedekia menanyakan, apalagi yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya, gitu. Kemudian Bapak Yeremia memberitahu bahwa engkau akan ditaklukkan oleh Raja Babel. Wah, mendengar hal itu, Raja Zedekia sangat marah, adik-adik. Dia tidak suka dengan perkataan Bapak Yeremia, adik-adik. Akhirnya Bapak Yeremia ditangkap kembali, tapi tidak dimasukkan ke dalam penjara, adik-adik. Kalau penjara, adik-adik tahu ya, dengan jeruji, kemudian di dalam ruangan yang ada jerujinya, adik-adik. Tapi Bapak Yeremia tidak dimasukkan ke dalam penjara tersebut, adik, tapi dimasukkan ke dalam perigi. Ada yang tahu apa itu perigi? Perigi itu adalah sebuah penampungan hujan, adik-adik. Mungkin kalau bentuknya, kalau adik-adik kalau di punya kampung, pulang kampung, biasanya itu ada tuh kayak sumur. Nah, pasti adik-adik pernah lihat sumur kan? Di kampung kakak ada, adik-adik, sumur. Dia dalam sekali. Nah, di dalam sumur itu sedang tidak ada air. Dia hanya sebuah lumpur, hanya genangan lumpur, adik-adik. Jadi Bapak Yeremia dilemparkan ke dalam sumur tersebut. Jangan sekali ya Raja Zedekia, adik-adik. Jadi baru saja dibebaskan dari penjara, langsung dilemparkan lagi ke dalam sumur karena gak suka dengan perkataan Bapak Yeremia, adik-adik.
Tapi biarpun Bapak Yeremia sudah dimasukkan ke dalam perigi atau ke dalam sumur, Bapak Yeremia tidak berhenti untuk menyatakan kebenaran adik-adik. Dia tidak takut ketika dia sudah dipenjara berkali-kali atau disiksa, dia tetap menyatakan firman Tuhan dan memberitahu hal yang benar kepada bangsa Israel pada waktu itu adik-adik. Nah, ketika Bapak Yeremia sudah dimasukkan ke dalam perigi, kondisinya sudah sangat memprihatinkan adik-adik. Tapi pada saat itu, ketika Bapak Yeremia ingin dibebaskan oleh dua orang pejabat di negara tersebut, ada banyak juga yang tidak setuju. Tapi karena kegigihan dua orang pejabat yang ada di negara tersebut, yaitu Ebed dan Melek adik-adik, dia berusaha dan juga memohon kepada Raja Zedekia untuk membebaskan Bapak Yeremia. Karena mereka sudah meminta dan berusaha, mungkin dengan rencana Tuhan dan kuasa dari Tuhan, akhirnya Bapak Yeremia dibebaskan oleh Raja Zedekia adik-adik. Kemudian akhirnya Bapak Yeremia bisa dikembalikan ke tempat asalnya. Adik-adik, kita mau belajar dari Bapak Yeremia untuk menyatakan kebenaran. Kita tidak boleh takut menyatakan hal yang itu benar dan juga hal itu baik. Contohnya apa sih Kak? Contohnya adalah ketika adik-adik di sekolah, di rumah ataupun di gereja, ketika adik-adik harusnya kita membuang sampah pada tempatnya adik-adik. Tapi ketika adik-adik melihat teman adik-adik atau teman sekolah, teman rumah atau teman gereja yang ketika dia membuang sampah sembarangan, kita harus menyatakan kebenaran adik-adik kalau itu tidak baik. Jadi kita harus mengingatkan teman kita, hey, buang dong sampahnya di tempat sampah adik-adik. Kemudian apalagi? Kemudian ketika adik-adik biasanya adik-adik nih di sekolah pasti ada nih dibilangnya, jangan temenan sama dia, atau ngata-ngatain dia jelek, atau dia bandel. Itu tidak baik adik-adik. Kita tidak boleh mencontoh hal yang tidak baik tersebut. Kita harus berteman dengan siapa aja. Kemudian ketika ada teman adik-adik yang ngatain atau ngomongin teman kita di sekolah maupun di gereja, kita harus bilang, hey, jangan seperti itu, karena dia adalah anak Tuhan juga dan kita harus mengasihi dia adik-adik. Jadi kita harus berani mengungkapkan kebenaran, menyatakan kebenaran, dan kita juga harus berbuat baik adik-adik. Kita banyak belajar dari Bapak Yeremia yang sungguh sangat bijak ketika dia dalam penderitaan atau dalam hukuman tetap berani untuk menyatakan kebenaran walaupun nanti akhirnya dia disiksa ataupun dipenjara lagi adik-adik. Tapi berkat Tuhan selalu ada dan selalu melindungi Bapak Yeremia. Dan pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan akan dilindungi juga sama Tuhan kita yang sangat luar biasa. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan di minggu depan kita mau buka dari Matius 18 ayat 15. Nanti firmannya dari sini adik-adik. Oke, itu firman pada hari ini. Kita mau banyak belajar dan kita mau menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan, kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur, terima kasih. Kami bersyukur karena kami dapat pelajaran yang sangat berharga dari salah satu nabi yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yeremia. Tuhan ajari kami untuk bisa banyak belajar dari Bapak Yeremia, dan hidup kami selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kami juga mau belajar untuk menyatakan kebenaran, mengucapkan hal-hal yang baik, dan kami mau menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami puji dan kami permuliakan. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi firman yang Kak Nafal bawakan itu tentang siapa? Masih pada inget kan? Tentang Yeremia. Yeremia kenapa adik-adik? Dia berani mengungkapkan sebuah kebenaran. Dan dia percaya kalau Tuhan selalu menolong Yeremia. Sehingga Yeremia tidak takut. Jadi adik-adik yang ada di rumah juga jangan takut untuk berani mengungkapkan kebenaran. Gak perlu takut lagi adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita semua.
Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan Yesus kita. Kita mau memberikan persembahan kita. Dan jangan lupa adik-adik, nanti persembahannya bisa dititipin sama mama papahnya nanti untuk dibawa ke gereja. Sekarang sambil kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan, kita mau angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscayakan oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan itulah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Semua adik-adik lipat tangan dan tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan melalui Karnaval. Tuhan mau memberkati Karnaval di dalam segala aspek kehidupannya. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk melakukan kebenaran. Tuhan tolong kami ketika kami mengungkap kebenaran, kami tidak takut karena Tuhan bersama dengan kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini agar dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap orang tua yang bekerja, buat adik-adik kami yang ada di rumah, mereka mencari rezeki di luar. Kiranya Tuhan yang juga mau menolong setiap orang tua dan juga memberikan berkat-berkat Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini. Tetap menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani untuk menyatakan kebenaran, karena percayalah masa depan kalian sungguh ada di dalam Tuhan. Kak Desi mau undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian masa depan sungguh ada. Boleh pakai gerakan tentunya buat adik-adik semua yang hafal gerakannya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh sukacita tentunya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa.
terima kasih karena pada hari ini, di hari Minggu ini, kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sama-sama memuji nama Tuhan, dan kami percaya Bapa, Tuhan akan menyertai hari-hari kami, dan Tuhan juga berkati para pelayan guru sekolah minggu Bapa, dan Kak Desi, Kak Melin, Kak Nafal, dan Tuhan yang selalu berkati kami dimanapun kami berada, dan biarlah hari ini menjadi hari yang baik. Doa ini kami satukan ke dalam tangan-Mu saja Tuhanku. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.